Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSNL yang berbahagia, semoga sehat selalu ya sahabat. Mungkin masih ingat ya, ada sebuah acara waktu itu adalah acara kalau tidak salah Rakyat Bersuara ya. Di situ ada seorang pemuda ya yang mencoba membawa bukti ijazahnya, karena dia juga katanya lulusan UGM, namanya Prince Alorboy. Tapi ternyata justru malah senjata makan tuan, dia keliru melihat ya, sehingga dipermalukan di panggung. Nah, saya menemukan sebuah video yang isinya ini tidak main-main kalau menurut saya ya. Ini sebuah tentu perlu ditelaah ya, ini sebuah fitnah atau kenyataan. Nah, ini atau berdasarkan fakta. Ini ada video pendek saya temukan, Prince Alorboy ini melontarkan tuduhan ya bahwa Roy Suryo CS itu menggugat ijazah ini, baik ijazahnya Pak Jokowi maupun riwayat pendidikannya Gibran adalah untuk gulingkan Prabowo, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya coba kita tonton bersama dan silahkan disimak baik-baik video ini, dan bagaimana menurut sahabat HS Channel ya, apakah ini masuk ke kategori fitnah atau bagaimana ya kan? Coba ditelaah dan kita tonton dulu bersama videonya. Kita sama-sama tonton bagaimana Prince Alorboy ini melontarkan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataannya ya. Alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Nah, di cuplikannya mereka akan gulingkan, maksudnya Prabowo ya, seperti di kasus 98. Ini kata Prince ya tadi ya. Keliru, ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam, dendam dan belum move on. Dulu saya pernah sama-sama dengan mereka. Nah, ini orasi ketika Prince itu masih katanya bersama-sama mereka, di situ yang dimaksud Roy Suryo CS dan tentu di situ para pendemo yang lain ya saat itu. Oh gitu. Saya ada di sama-sama. Dalam Fufu Fafa. Oke. Gulingkan Jokowi kan saya sama-sama. Tapi karena permainan mereka ini sudah terlalu berlebihan. Para negara luar sementara memikirkan bagaimana ini negara mereka tuh akan maju, kita masih berkelahi gara-gara ijazah. Dari situ sudah sekitar 4 bulan saya keluar dari tim mereka, saya sendiri lawan mereka kembali. Karena bagi saya mereka mengklaim menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Nah, itu menurut Prince ya. Mereka menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata katanya. Bukankah ini masih dalam sebuah proses investigasi dan ini merupakan bagian dari penelitian ya? Bagaimana tidak ada data ya? Justru di Roy Suryo CS ini sudah bejibun datanya ya. Dan kalau berdasar ya pasti berdasar lah ya. Nggak mungkin, mereka itu adalah saintis. Mereka bukan orang kaleng-kaleng ya, baik Roy Suryo, Rismond, kemudian Dr. Tifa. Kalau saya sebut Mas Roy Suryo, Bang Rismond, dan Ibu Dr. Tifa ini, mereka adalah peneliti ya, saintis. Tentu pasti punya dasar dan pasti punya data. Nggak mungkin meneliti tanpa data. Ini lulusan UGM kabarnya ya. Entahlah ya, lulusan seperti apa, benar atau enggaknya saya nggak tahu ya. Yang terlibat dalam itu kan Pak Roy Suryo dan teman-temannya. Ya, ada yang lain lagi. Banyak. Itu ibu-ibu, maaf ya, saya minta maaf. Oknum relawan Anies semuanya. Berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu. Oknum tidak semuanya yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Prince Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi. Dia bongkar sendiri ya.
dia bongkar sendiri gulingkan Jokowi ya melalui ya demo Pupu Papa kalau tidak salah ya. Ya dia buka sendiri kartunya sebetulnya ya. Siapa dia dulu sebenarnya gitu. Oke. Di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat nanti koalisi. Itu dari dasarnya. Koalisi apa? Ya itu koalisi yang di grup ada Om Rui Suryo dan sebagainya. Apa saya lupa grup itu. Koalisi Merdeka kah? Koalisi Kemerdekaan apa demokrasi kah? Apakah? Itu sebelum grup itu muncul, terlebih dulu civil society. Kami yang buat, saya yang punya gagasan. Itu pertama. Berarti ini murni pasukan sakit hati Barisan membenci sakit Jokowi hati, begitu. itu orang-orang tuh. Ijazah ini 80. hanya sebagai salah satu. Ya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Target mereka Prabowo digulingkan. Coba dengar ya. Digulingkan. 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 Saya mau ngomong apa ya? Speechless jadinya ya. Bikin kita speechless ya. Kok bisa ya dia menyimpulkannya seperti itu ya, sedangkal itu ya. Atau jangan-jangan benar ya Mas Roy, tujuannya untuk gulingkan Pak Prabowo. Kalau Mas Roy CS ini melakukan perjuangan ini hanya untuk menggulingkan Pak Prabowo sih, saya jadi mundur ya pendukung Mas Roy ya selama ini. Karena bukan itu tujuan kami ya, bukan menggulingkan pemerintahan yang syah Pak Prabowo lah ya. Kalau Gibran kan kita nggak paham ya, orang yang cerdas saya kira yang waras gitu ya, terpilihnya dulu saja dengan melalui pembegalan konstitusi. Apa Pris ini saya ragu dia kuliahnya mungkin bolos terus ya dulunya mungkin ya. Kok pikirannya seperti itu ya? Oke, nah saya punya orang yang sering dekat dengan Mas Roy ya. Mungkin saya akan titip ya kepada orang tersebut, tolong tanyain langsung ke Mas Roy. Tujuannya perjuangan ini untuk gulingkan Presiden Prabowo gitu. Kalau tujuannya untuk gulingkan Presiden Prabowo ya saya tidak setuju. Ya, walaupun saya adalah pendukung Anies Baswedan dan saya membantu Anies Baswedan. Lihat di awal-awal channel saya. Channel saya ini awalnya dibentuk itu untuk mendukung perjuangan Anies Baswedan di awal ya. Lihat konten-kontennya ya. 2 tahun yang lalu itu. Dan saya tulen ya pendukung Anies Baswedan selama Anies Baswedan berada pada track perjuangan yang saat itu saya memang dengan kawan-kawan berada di situ ya, pada bagaimana ingin tentu perubahan ya, yang disebut dengan gerakan perubahan. Saya sampai sekarang masih di gerakan perubahan ya, dan saya tetap akan mendukung Presiden Prabowo ini sampai pemilu yang akan datang 2029, sampai kontestasi yang baru nanti ya. Kita nggak tahu pemimpin kita nanti siapa, kita nggak paham. Allah yang maha tahu lah ya. Bahkan justru harus mengkawal Presiden Prabowo ini paling tidak sampai 2029 nanti ya. Jangan sampai beliau digulingkan sebelum secara apakah itu melalui sebuah demo atau apapun itu ya, kita akan lawan ya yang mencoba menggulingkan Presiden Prabowo ya. Kita akan kawal Presiden Prabowo sampai 2029 paling tidak ya. Atau ya kalau memang beliau mengundurkan diri itu lain soal begitu ya. Cuman coba sahabat cermati lagi aja kalau perlu diputar ulang. Ini serius gitu ya. Pris Alorboy ini melontarkan kata-kata seperti ini, dan kalau saya lihat di di layar itu ada Mosato TV ya. Kita tahu Mosato TV ini ya penyebar hoaks ya. Sebetulnya sejatinya yang menyebar hoaks itu ya mereka itu ya, kalau menurut saya. Ya kalau tidak setuju silahkan ya Anda berargumen. Cuman pengamatan saya selama ini ya mereka yang menyebarkan hoaks seperti ini nih. Tapi saya jadi berpikir jangan-jangan dia tidak hoaks ya. Harus ditanya ke Mas Roy ini. Saya punya orang tua yang sering sekali berdekatan dengan Mas Roy Suryo ini ya, di beberapa acara yang terkait dengan ijazah ini ya. Saya tidak akan bocorkan namanya
Nah, beliau salah seorang tokoh ya. Dan saya bisa tanya langsung beliau ya, dan kami sering ngobrol di WhatsApp. Oke, itu sahabat, silahkan menurut sahabat bagaimana, tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan Prince Alorboy ini tidak benar ya, sehingga kita tetap berada di barisan mendukung perjuangan Roy Suryo CS, yang memang sebagian yang saya lihat beberapa kawan-kawan kami itu adalah bagian dari relawan Anies Baswedan ya. Dulunya karena kami kan bubar ya relawan itu ya, tidak seperti Pak Jokowi ya, relawan itu nggak boleh bubar ya. Aneh, sudah selesai tapi relawannya tidak dibubarkan. Yang bagus Pak Prabowo tuh, begitu selesai bubar tuh relawannya. Jadi ya itu cukup alasan untuk mendukung Pak Prabowo selama ini. Mudah-mudahan seterusnya Pak Prabowo konsisten sehingga kami terus berada di belakang Pak Prabowo sekarang. Demikian, terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan salam akal waras selalu, salam sehat, tetap semangat, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.